yang dilakukan kita kepada pihak terkait tentu itu akan dimentahkan begitu saja, apalagi tidak ada aduan. Jadi dalam hal ini kita masih melakukan penuntutan, terutama penuntutan atas pengaduan atau atas laporan. Jadi laporan itu kita laporkan. Laporan itu merupakan fitnah dan pengaduan itu terhadapnya dilakukan suatu kejahatan bahwa orang lain karena jabatannya membawa orang yang dalam penjagaannya bukan suami atau istri atau dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Ini mengarah adanya suatu hubungan skandal. Jadi kalau tidak ada SPDP, SPPD, surat perjalanan dinas, ngalor ngidul dan pergi bersama saya naik dewi dengan istri orang, ini bisa dikategorikan suatu perbuatan melanggar asusila. Jadi kembali apa yang dinyatakan oleh IWW atau sebaliknya itu yang jika dianggap perbuatan itu merupakan melanggar hukum, ya sebaiknya diukur, sebaiknya dikembangkan fight back-nya. Jadi tidak kita hanya mendengarkan kabarnya jari ini dan jari ini. Karena ini berangkat dari rangkaian panjang perjalanan seseorang, peri kehidupan rumah tangga orang yang menyangkut kehidupan sehari-hari orang, sehingga banyak pihak yang berusaha intervensi atas penipuan, kejahatan, pencurian, dan penggelapan, dan adanya dugaan-dugaan lainnya yang merupakan persekongkolan jahat atau rangkaian hubungan khusus, yaitu perselingkuhan saudari Wiwi dengan oknum anggota. Jadi ini ada sesuatu yang tidak jelas yang perlu dijelaskan atau diperjelas, karena ini merupakan dugaan penggelapan, pencurian, penipuan, persekongkolan jahat, permufakatan jahat, dan jelas-jelas ada hubungan khusus. Mana ada orang kabur dari rumah dengan laki-laki lain kok nggak ada hubungan khusus? Wong bojo ora, sedulur ora. Gitu loh. Definisi dari bahasa Indonesia hubungan khusus itu kan masalah staf khusus. Apa ada saudara khusus? Hubungan khusus itu ya sedulur ora, saudara ora kok runtang-runtung lanang karo wedok. Jadi kalau saya menuduh perbuatan itu ada indikasi seperti itu, Pak Sutopo sendiri itu menyampaikan ada aroma tidak sedap. Jadi memakai nama orang seolah-olah kita yang melakukan sesuatu itu suatu fitnah yang luar biasa. Jadi ya gimana ya? Ya silakanlah dikembangkan sendiri dengan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah normatif kalau memang bisa. Wong pelanggaran penjahat kok dilakukan normatif. Seperti gini, monggo sumonggo maling gitu. Orang kata, monggo sumonggo rampok, sugeng sedo gitu ya. Lucu memang, di Jawa itu lucu. Orang istrinya dicolong orang, dibawa lari orang, dirampok, dikriminalisasi, dikepuruki ya, jadi objek. Masih disalahkan, itu namanya udah jatuh ketimpa tangga. Loh kok penake loh, katanya nggak level. Masya Allah. Wes, saya ketawa, betul-betul ketawa. Jadi kebijakan di bojone didemeni ya. Digondol kabur. Korban suaminya dikuwapruki, Pak. Dikriminalisasi RKDRT. Didenda, diperes, minta menyediakan uang 600 juta loh.
Lah cobalah. Lah kok apes men uripku to, Pak. Undang-undang. Undang-undang Indonesia masyaallah. Parah. Ketawa tuh. Ya Allah. Masya Allah. Jadi mohonlah. Jangan kebangetan lah. Merekayasa yo merekayasa yang masuk akal. Lah wong kabur-kaburnya sendiri, minggat-minggatnya sendiri dengan caranya sendiri kok. Nyalahkan orang, denda orang. Ini ora uteke indah ra ono, Pak. Ya, dan kaki tangannya itu yang dibodohin, yang diperalat untuk meres kita dan merekayasa kita. Jadi kita tidak usah melihat artifisial atau aktingnya. Dia memang jago akting, jago berperkara, jago di dalam membuat alibi, jago berkilah, bersilat. Wes ditetapkan tersangka, nanti kita lihat. Ditaruh di penjara gitu ya. Nanti kita lihat, nanti ngaku semua. Masa kepolisian kurang cara untuk melihat kejahatan demi kejahatan yang dilakukan orang? Oh, memang itu penipuan. Nah, penipuan mana ada orang menipu tidak menipu. Penipu memang pekerjaannya nipu itu. Pencurian. Ya pekerjaannya pencuri. Penggelapan, yang menggelapkan, menyimpan milik orang lain dan kerjaan lainnya. Maka diperlukan langkah-langkah. Kalau memang itu diperlukan langkah normatif, apa ya kita bicara ini tidak normatif. Sopo saya tak salah, no Pak. Saya kan menyampaikan peristiwanya, Pak. Langkah-langkahnya ada di Bapak yang tahu bagaimana penanganan atau menangani suatu perkara perdata atau pidana di tangan Bapak. Dan itu kewenangan yang luar biasa, 99% kewenangan Bapak. Masih utuh toh. Tidak saya ambil toh. Saya hanya 1% untuk menyampaikan ini loh perkara. Ya, perkara ini diberita acarakan, monggo. Nanti didominasikan. Ditindaklanjuti. Ngeri-ngeri. Orang lapor salah, ngelapor keliru. Jadi kita menunggu langkah-langkah normatif, menunggu jejak-jejak dan mencari jejak-jejak data pendukung lainnya dari berbagai keterangan yang muncul di permukaan di masyarakat dan keterangan-keterangan hubungan kawin siri, hubungan mesum yang dilakukan saudara Iwiwi dengan orang lain. Ini ada di simpenan itu dia apa orang lain yang disimpan dia. Jadi melalui laporan ini saya menyampaikan pandangan kepada bapak-bapak penegak hukum dan menyampaikan sejauh mana cakrawala berpikir saya di dalam memahami suatu kontekstualisasi hukum sebagai dasar poin waskat penilaian jabatan dan berawal dari klarifikasi langsung dari para korban bahwa apa, perkara apa, peristiwa apa yang dilakukan IWW itu meresahkan masyarakat dan tentunya melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kembali saya meminta, mohon Pak, kepolisian membuka mata, membuka diri di dalam rangka mengungkap kasus yang sebenarnya dan segera menetapkan kriteria hukum apa, masuk di delik apa yang benar, dan menetapkan hukum itu tanpa pandang bulu siapa yang bersalah. Jadi saya menyampaikan ini sebagai pemicu penyelarasan tata norma, tata jenjang, tata etika dan tata nilai di tengah-tengah kemasyarakatan dan disiplin kemasyarakatan yang mengesampingkan, mengabaikan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin negara, sehingga sebagai akibat dari ikatan itu mengandung tanggung jawab
Jadi itu memang tanggung jawab dari negara yang disampaikan kepada kepolisian. Jadi bahwa laporan demi laporan ini sudah saya